Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Puteri Nurajija Satriani dengan NIM 11970400066. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial kembali mengenai penentuan indeks Miller menggunakan Powder X. Digunakannya software Powder X ini karena dapat menunjukkan posisi-posisi atom yang membentuk bidang dalam sebuah sistem kristal atau disebut juga dengan indeks Miller. Nah, untuk mengetahui lebih lanjutnya, teman-teman bisa menyaksikan tutorial berikut ini. Nah, sebelum masuk ke tutorialnya, tentunya teman-teman harus memiliki terlebih dahulu software pada Powder X-nya. Nah, software Powder X itu ada yang seperti ini dan juga seperti ini. Nah, saya akan melakukan analisis datanya pada software Powder X yang seperti ini. Pertama-tama kita buka dulu dokumen yang berbentuk txt tadi ya. Nah, kemudian kita ke file, lalu kita save as, dan kemudian kita ubah menjadi dalam bentuk .asc. Kemudian save as type-nya kita ubah juga menjadi all files, lalu kita save. Nah, di sini telah terjadi perubahan dari .asc ya, jadi .asc. Nah, kenapa kita alami perubahan menjadi .asc? Karena agar terinput pada saat dimasukkan ke dalam software origin. Nah, kemudian sekarang kita langsung masuk saja ke software origin. Nah, kita masukkan dokumen tadi yang dalam bentuk .asc. Nah, dengan cara kita mendragnya, nah, maka akan muncul data seperti ini. Kemudian kita blok pada bagian A dan B-nya secara berbarengan dengan cara kita mengkontrol. Nah, kemudian kita Ctrl C, kita kopas pada Excel. Nah, kita simpan bagian sini ya. Kita kosongkan pada tabel bagian 2 atas. Kita Ctrl V. Nah, di sini kita kasih nama rutil dan kita lakukan pengolahan data pada sumbu X. Nah, di sini dengan cara kita ke formula, lalu ke more function, lalu ke statistical dan ke count. Nah, di sini kita klik saja yang ini, yang pertama, data pertama. Lalu kita kasih titik dan kita scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Nah, kita klik data yang terakhir. Nah, di sini terbaca bahwa ada 8.501 data yang akan kita analisis. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita save dengan cara kita ke file, lalu kita ke save as, kita ke browse, kita simpan ke matkul, lalu kita ke karakteristik senyawa anorganik, lalu ke XRD. Kita simpan di Powder X. Misalnya namanya powder x dot dat. Nah, powder x dot dat dan save as type-nya kita ganti menjadi text ms dos. Kemudian kita save. Kita yes. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke dalam software Powder X-nya. Nah, kita masuk ke dalam software Powder X-nya. Di sini kita langsung lakukan analisis data dengan cara kita ke file, lalu import data dan ke XYXRD. Lalu kita ganti dulu ininya menjadi all file. Lalu kita masukkan
dalam tadi ya, yang dalam bentuk .dat tadi kita masukkan saja file yang dalam bentuk .dat tadi, kemudian kita open. Nah, maka akan dihasilkan data seperti ini ya teman-teman. Setelah itu, apabila titik-titik atau grafik ini ada di atas, teman-teman bisa mengaturnya dengan cara klik yang ini. Apabila sudah di bawah seperti ini, maka tidak usah, seperti ini saja. Kemudian kita lakukan proses smoothing. Proses smoothing ini caranya dengan kita klik ini ya teman-teman, smooth data. Lalu select points dan noise levelnya kita ubah-ubah saja dan disesuaikan agar mendapatkan puncak yang lebih jelas sampai noise-nya itu hilang. Nah, saya di sini akan melakukannya. Select point-nya itu akan 25 dan noise levelnya itu akan 80. Kemudian kita show. Nah, di sini langsung terdapat grafik birunya ya teman-teman. Kemudian kita oke. Nah, apabila sudah dilakukan pembacaan puncak pada data yang kita analisis, kemudian kita akan mencari peak-nya dengan cara kita ke peak, lalu sample peak. Nah, di sini kita ubah-ubah saja select point dan intensity limitnya. Di sini saya akan mengubahnya, select point-nya itu menjadi 39 dan intensity limitnya menjadi 6,5. Nah, perubahan ini agar nanti itu si peak-nya itu terbaca yang kita tuju itu dan hanya puncak-puncaknya saja. Kemudian kita show. Nah, di sini muncul ya. Ini adalah peak-peak yang akan kita analisis. Kemudian klik OK. Ini OK saja. Kita save. Nah, akan dihasilkan data seperti ini ya teman-teman. Kita ke pinggirkan saja terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah itu kita indexing. Kita ke indexing dan kita tentukan HKL-nya. Nah, DHKL yang ini. Nah, ini kita gantikan tadi waktu kita analisis fasa itu namanya rutil ya teman-teman. Kemudian symmetric class-nya yaitu tetragonal. Nah, symmetric class-nya itu tetragonal, rutil, tetragonal. Nah, ini sel parameternya itu 4,5959,373 dan C-nya itu 2,9, 5812. Nah, di sininya 90 derajat ya. Ini didapatkan dari hasil tadi kita analisis fasa pada software Match ya teman-teman. Kemudian kita ubah juga pada bagian ini 2 theta errornya menjadi 0,9 dan starnya dari 0 ya teman-teman. Kemudian kita calculate. Nah, maka akan didapatkan data seperti ini ya. Nah, ini kita perbesar tuh. Ada HKL, ada 2 theta, ada sin T-nya, sin T kuadratnya, dan di sini ada
sampel namanya, terus kristal sistemnya. Nah, sudah terbaca ya hasil analisis data yang telah kita lakukan. Kemudian kita coba ke PicMatch. Nah, di sini dari PicMatch ini dihasilkan HKL pada puncak-puncaknya. Nah, ini ada 110 ya teman-teman. Nah, di sini ini merupakan HKL dari puncaknya. Kemudian setelah itu kita ke refine cell. Nah, kita melakukan refinement. Nah, selesai teman-teman. Dari sini kita mendapatkan HKL dari data yang kita setelah analisis. Nah, ada beberapa apa sih yang harus diperhatikan pada penggunaan PowderX ini? Yang pertama yaitu konversi data, karena pada data PowderX ini harus disertai dengan jumlah data dari XRD-nya. Kemudian pada saat pemilihan puncak dan pada proses smoothing atau pada proses penyamaan data. Nah, kan di sini itu udah didapatkan HKL-nya ya teman-teman secara otomatis. Nah, kita juga bisa lakukan penyamaan data HKL ini pada tadi penentuan massa di software match. Nah, bisa dilakukan penyamaan data tersebut. Nah, mungkin sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahumul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di tutorial berikutnya.